Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang persamaan linier non-homogen dengan metode Kramer. Dengan beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ajra Farjana Sukaryo dengan NPM 2010 6310 50 056. Lalu ada Cindy Windari dengan NPM 2010 6310 50 130. Lalu ada Grace Agave Manihuruk dengan NPM 2010 6310 50 072. Lalu ada Nopi Darojatunisa dengan NPM 2010 6310 50 138. Pengertian persamaan linier non-homogen. Persamaan linier simultan homogen adalah sejumlah persamaan linier di mana sisi sebelah kanan atau yang disingkat SBK dari persamaan tersebut adalah tidak sama dengan 0 atau B tidak sama dengan 0. Notasi dasar persamaan linier simultan non-homogen digambarkan seperti di bawah ini. Cara menyelesaikan sistem persamaan linier atau SPL dibagi menjadi 4. Yang pertama metode grafik, yang kedua metode inverse, yang ketiga metode Kramer, yang keempat metode OBE. Metode Kramer. Jika A adalah matriks koefisien sistem persamaan linier simultan dan determinan, A tidak boleh sama dengan 0 atau non-singular. Maka solusi dari sistem persamaan linier AX sama dengan B adalah X1 sama dengan det A1 per det A, X2 sama dengan det A2 per det A, titik-titik sampai Xn sama dengan det AN per det A, di mana AK K sama dengan 1, 2, sampai N adalah matriks yang diperoleh dengan mengganti kolom ke K pada matriks A oleh matriks kolom B. Jika matriks A sebagai berikut. Matriks A sama dengan A11 sampai ANN. Maka AK K sama dengan 1, 2, sampai N adalah sebagai berikut. Untuk matriks A1 yang berubah di kolom pertama. Untuk matriks A2 yang berubah di kolom kedua. Dan untuk matriks AN yang berubah di kolom keempat atau di kolom terakhir. Jadi, untuk misalnya matriks koefisien persamaan linier A, N, X, N, yaitu X1 sama dengan A1 per A, X2 sama dengan A2 per A, dan Xn sama dengan AN per A. Selanjutnya ada contoh soal yang ke-1. Tentukan penyelesaian persamaan linier simultan non-homogen berikut. 3x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 7, x1 dikurang x2 ditambah 3x3 sama dengan 3, 5x1 ditambah 4x2 dikurang 2x3 sama dengan 1. Nah, untuk solusinya 3x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 7, x1 dikurang x2 ditambah 3x3 sama dengan 3, 5x1 ditambah 4x2 dikurang 2x3 sama dengan 1. Nah, cara penyelesaiannya 3, 2, 1, 1 min 1, 3, 5, 4 min 2. Ini dari mana? Dari yang soalnya. Di sini ada 3x1, nah di depan x1 itu ada 3. Lalu ada 2x2, di depan x2 itu 2. Nah, x3 di depan x3 itu 1. Nah, jadi di sini 1. x1, x2, x3. Nah, x1 ini milik 321, lalu x2 1 min 1 3, x3 5 4 min 2 sama dengan 731. 731 ini dari baris pertama itu ada 321. Nah, 321 ini sama dengan yang 7. Lalu yang 1 min 1 3 sama dengan yang 3. 5 4 min 2 sama dengannya itu 1. Nah, untuk determinan A
Determinan A itu sama dengan 3, 2, 1, 1 min 1, 3, 5, 4 min 2 sama dengan 13. Nah, determinan A1 sama dengan 7, 2, 1, 3 min 1, 3, 1, 4 min 2. Nah, untuk kolom pertama kenapa jadi 7, 3, 1? Karena pada rumusnya itu untuk determinan A1, B1, B2, B3, nah ada di slide sebelumnya. Nah, hasilnya itu determinan A1 sama dengan min 39, determinan A2 sama dengan 3, 7, 1, 1, 3, 3, 5, 1, min 2. Nah, rumusnya juga untuk determinan A2 ada di slide sebelumnya, yaitu A11, A21, dan A31. Nah, untuk kolom keduanya itu B1, B2, B3. Terus hasil untuk determinan A2 sama dengan 78. Nah, untuk determinan 3, determinan A3 sama dengan 3, 2, 7, 1 min 1, 3, 5, 4, 1. Nah, untuk determinan A3, B-nya itu B1, B2, B3-nya itu taruh di kolom ketiga. Nah, hasil dari determinan A3 sama dengan 52. Maka untuk X1, nah di sini untuk mencari X1, X2, X3 dan seterusnya itu sama dengan rumus untuk X1 itu determinan A1 dibagi dengan determinan A. Nah, determinan A1 tadi hasilnya min 39. Untuk determinan A-nya hasilnya itu 13. Jadi di sini min 39 dibagi sama 13 sama dengan min 3. Nah, hasil X1 sama dengan min 3. Lalu untuk X2 sama dengan determinan A2 dibagi determinan A sama dengan, untuk determinan A2 hasilnya 78, untuk determinan A-nya sendiri hasilnya 13. 78 dibagi 13 sama dengan 6. Untuk X2 hasilnya sama dengan 6. Lalu untuk X3 sama dengan determinan A3 dibagi determinan A. Untuk hasil determinan A3 sendiri yaitu 52, determinan A13. Nah, di sini 52 dibagi 13 sama dengan 4. Jadi untuk X3-nya sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaian persamaan tersebut adalah min 3, 6, dan 4. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan penyelesaian persamaan linear, simultan, dan homogen berikut, di mana persamaannya adalah 2x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan 4, min x tambah 2x3 sama dengan 2, 3x1 tambah x2 tambah 3x3 sama dengan min 2. Nah, untuk solusinya adalah kita akan mengubah persamaan tersebut menjadi matriks terlebih dahulu, di mana matriks yang pertama adalah matriks konstanta, yaitu 2, 1, 1, min 1, 0, 2, 3, 1, 3. Dan untuk matriks kedua adalah matriks variabel, yaitu X1, X2, dan X3. Dan matriks yang terakhir adalah matriks hasilnya, yaitu 4, 2, min 2. Maka matriks tersebut dinyatakan dengan A, X, B, di mana A adalah matriks konstanta, X adalah matriks variabel, dan B adalah matriks hasilnya. Untuk menyelesaikan persamaan tersebut, maka kita akan mencari determinannya. Cara mencari determinannya adalah dapat menggunakan cara minor, yaitu dengan menutup baris pertama dan kolom pertama. Maka determinan A adalah 2 dikali 0 kali 3 dikurang 1 kali 2. Hasilnya adalah min 4. Kemudian kita menutup baris pertama kolom kedua. Maka 1 dikali min 1 kali 3 dikurang 3 kali 2. Hasilnya adalah 9. Kemudian kita menutup baris pertama kolom ketiga, yaitu 1 dikali
min 1 kali 1 dikurang 3 kali 0, maka hasilnya adalah min 1. Maka determinan A adalah 4. Untuk mencari determinan A1, kita dapat menggunakan cara yang sama seperti determinan A. Maka hasil determinan A1 adalah min 16. Dan determinan A2 hasilnya adalah 52. Determinan A3 sama dengan min 4. Maka X1 sama dengan determinan A1 dibagi determinan A, di mana hasil dari determinan A1 adalah min 16 dan determinan A adalah 4. Maka X1 sama dengan min 4. Untuk X2, determinan A2 dibagi determinan A, di mana hasil determinan A adalah 52 dan determinan A adalah 4. Maka X2 sama dengan 13. Untuk X3, determinan A3 dibagi determinan A, di mana A3 sama dengan min 4 dan determinan A sama dengan 4. Maka X3 adalah min 1. Jadi, himpunan penyelesaian persamaan tersebut adalah min 4, 13, min 1. Selanjutnya yaitu contoh soal ketiga. Tentukan penyelesaian persamaan linear simultan non-homogen berikut. Persamaan yang pertama, X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 7. Nah, pada persamaan kali ini, variabel yang digunakan yaitu X1, X2, dan X3, tetapi ada beberapa contoh soal yang menggunakan variabel X, Y, dan Z sama saja. Persamaan kedua yaitu X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 8. Persamaan ketiga yaitu 2X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 9. Untuk mengubahnya dalam bentuk matriks, yaitu pertama kita perhatikan persamaan pertama, yaitu koefisiennya untuk X1 yaitu 1, 2, dan 1. 1, 2, 1 kita tulis di bagian baris pertama. Nah, sebelahnya yaitu X1 sama dengan 7, yaitu hasil dari persamaan yang pertama. Terus seterusnya, persamaan kedua, koefisiennya yaitu 1, 1, dan 2. 1, 1, dan 2 kita tulis pada matriks di baris kedua. Setelah itu X2 sama dengan 8. Terus sampai persamaan ketiga, sehingga menghasilkan matriks A 121, 112, 211 dikali dengan X1, X2, dan X3 sama dengan 7, 8, 9 sesuai dengan hasilnya yang di atas. AX sama dengan B. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai dari determinan matriks A, determinan A1, determinan A2, dan determinan A3. Di sini terdapat matriks A yaitu 121, 112, 211. Determinannya yaitu adalah 4. Bisa dicari menggunakan metode Sarus. Determinan dari A1 yaitu kalau A1 berarti di baris pertama, kolom pertama maksudnya, itu diganti dengan 7, 8, 9 sama dengan hasilnya yaitu 12. Kalau determinan A2 berarti kolom yang kedua pada matriks A diganti dengan 7, 8, 9 menghasilkan hasil yaitu 4. Determinan A3 berarti kolom ketiga diganti dengan 7, 8, 9 hasilnya yaitu 8. Maka untuk menentukan X1, X2, dan 3 yaitu X1 sama dengan determinan A1 dibagi determinan A sama dengan 12 dibagi dengan 4 sama dengan 3. X2 sama dengan determinan A2 dibagi dengan determinan A sama dengan 1. X3 sama dengan determinan A3 dibagi determinan A sama dengan 8/4 sama dengan 2. Jadi penyelesaian
himpunan penyelesaian persamaan linear non-homogen tersebut, yaitu 3, 1, dan 2. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.